Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi. Sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ini 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Nih, abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, yang sudah diterima, sudah tanda terang dan tercatat, jadi tinggal tunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025 usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Masih di Aini Sore pemirsa, pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan hingga hari ini. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan hingga hari ini. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menko Polkam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri Jakarta Senin siang. Dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beserta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Baru saja telah dilaksanakan oleh pemerintah kesiapan menghadapi dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga
terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama Sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Dan 9 pesawat dengan beberapa jenis, yaitu Boeing, kemudian Hercules, TN dan KASA, dan 12 unit helikopter dari berbagai jenis, dan beberapa truk dan ambulan. Dan nanti personel tersebut akan dideploy ke wilayah-wilayah umum seperti bandara, stasiun, kemudian masjid, dan beberapa di tempat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-10 bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, saya pada siang hari ini dapat laporan dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya ya. saingan baik ya kan. Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat
7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dikabarkan digeledah KPK rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Cagup Jakarta tahun 2024 Ridwan Kamil sepi aktivitas. Meski demikian, sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Hanya ada petugas keamanan rumah yang terlihat berjaga di dalam rumah yang berada di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Patrick Kluivert datang ke Indonesia bersama penasihat teknis Jordi Cruyff. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba bersama penasihat teknis Timnas Jordi Cruyff melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu kemarin. Kedatangan Kluivert disebut untuk membawa Timnas Indonesia bersiap menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan kedatangan Cruyff ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan segera melakukan latihan perdana bersama Timnas Indonesia dan akan segera memanggil pemain-pemain Timnas yang saat ini membela klub di Eropa. Pemusatan latihan Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sangat krusial karena di bulan ini Indonesia akan menjamu 2 tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yakni Bahrain dan Australia. Ya pemirsa, di bulan ini Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Antusias supporter luar biasa. Tiket pertandingan kandang melawan Bahrain sudah habis terjual. Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain yang sejatinya berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang ternyata sudah habis terjual. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta itu diumumkan tiket yang dilepas telah habis pada 8 Maret 2025. PSSI melakukan penjualan tiket sejak Selasa 4 Maret lalu. Diperkirakan dari kapasitas stadion hingga 75.000, PSSI menyediakan sekitar 60.000 lembar tiket, di mana stadion tidak akan full capacity karena sengaja disiapkan kelonggaran. Namun sebelum menjamu Bahrain, Garuda akan lebih dulu bertandang ke markas Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert akan dijamu di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia diyakini akan memberikan energi tambahan Timnas Indonesia untuk menjalani laga-laga beratnya di sisa laga putaran ketiga, sehingga mimpi menuju Piala Dunia menjadi nyata.
Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, menjelang buka puasa kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan berburu takjil di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Selamat sore, Dilami. Bagaimana situasi terkini dan keseruan berburu takjil di sana? Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Situasinya sangatlah padat dan juga ramai ini di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, di mana di sini banyak sekali masyarakat yang berburu takjil. Kalau di belakang saya ini ada yang manis, makanannya ada lupis, kemudian juga ada surabi. Nah, lupis ini enaknya dicampur sama gula merah, betul ya Pak ya? Iya, benar. Kalau seporsi berapa Pak harganya? Lopis kita rekennya 5.000 satu. Jadi dia mau beli berapapun nanti dia tergantung ini. Mau beli 5 berarti 25 gitu. Oke. Biasanya orang-orang beli berapa nih Pak? Ya, paling sedikit orang belinya 2 ya, karena orang mungkin karena banyak makanan, dia kepengen juga belinya. Makanya ini. Iya, banyak pilihannya. Ini pingin coba gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wani. Kevin, kalau yang manis-manis ada surabi, ada lupis tadi. Kita beralih lagi Kevin. Di samping makanan manis, kita juga punya ini nih. Ada makanan berat, ada ayam, ada ini apa Bang, kikil ya? Ada kikil, ada ikan juga, ada udang juga. Bisa langsung dibungkus pakai nasi ya. Kevin dan juga pemirsa, kebetulan nih saya udah pesen. Pak, mana pesanan saya tadi Pak? Nah, kalau saya Kevin, saya pesan udang, kemudian pakai nasi dan juga pakai sayur buat berbuka puasa. Di sampingnya kita juga bisa explore nih Kevin, banyak sekali makanan, mulai dari lapis rainbow warna-warni, kemudian juga ada ketan. Ini lumayan udah habis ya Bu ya? Karena kalau tadi dilihat Kevin ya, sekitar pukul 3 atau 4 ini masih ramai sekali atau masih banyak banget dagangannya, tapi semakin sore atau mendekati akan azan maghrib begitu ini sudah mulai habis diborong oleh para pembeli. Ini juga ada bolu, ada risol, ada tahu juga. Jadi banyak sekali Kevin pilihan makanannya yang bisa diborong dan juga dicicipi ya kalau udah berbuka puasa. Kalau Anda mau yang seger-seger Kevin, nih kita juga ada es buah di sini nih. Es buahnya kayaknya lumayan udah mulai habis juga Kevin ya, karena masyarakat udah berburu tadi kira-kira mulai dari pukul 3 sore hari. Nih ada kolak juga. Bang, ini udah mulai pada habis ya? Iya. Tadi yang paling laku apa Bang? Paling kolak sama lontong sih, gorengan. Kolak sama lontong ya? Wah, ramai banget nih Kevin ya. Ini harganya dari berapa Bang? Dari ada yang 2.500-an sampai 10.000. Oke. Ya bermacam-macam Kevin, harganya dari 2.500 sampai 10.000. Jadi bebas, tergantung request. Ada yang pakai nangka, buah naga, alpukat, mau manisnya manis banget atau manisnya sedang, ini bisa Kevin. Nah, selain dari es buah juga ada yang paling ngantri dan juga kayaknya kayak viral juga ya Kevinnya. Kita lihat langsung aja di sebelah sini ada namanya Istana Bubur. Nah, ini banyak. Tadi tuh antriannya bahkan sampai sana Kevin. Dan setiap orang yang ngantri itu harus pakai nomor antrian ya. Nih, banyak banget pilihannya. Ada ketan hitam, ada pacar Cina, ada bubur sumsum. Terus udah gitu juga ada gula merah Kevin. Jadi rasa lembut, rasa manis itu sangatlah luar biasa Kevin ya. Nah, kalau Kevin dan juga pemirsa mau jajan takjil juga bisa banget langsung ke Ben Hill, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda Kevin. Baik, terima kasih Dilami. Aneka takjil, olahan daging dan juga seafood lengkap semua di Ben Hill ya. Selamat berbuka puasa Dilami di Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sebelumnya jurnalis iNews Dilami Aulia sudah membeli sejumlah jajanan takjil untuk berbuka puasa. Kita akan kembali menyapa Dilami di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Halo, selamat sore. Dilami, bagaimana suasana berbuka puasa di Ben Hill saat ini?
Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Ini suasananya, ini semua masyarakat ataupun warga yang tadi berburu takjil sedang berbuka puasa di sini. Tadi kami memantau ada yang makan gorengan, ada yang berbuka dengan yang manis-manis seperti es buah, Kevin. Bahkan ini juga tak sedikit, masih banyak juga masyarakat yang membeli nih. Kalau Anda lihat Kevin ya, ini sepertinya adalah salad buah. Salad buahnya isinya ada strawberry, ada jeruk, ada keju, ada susu juga. Ini aku tanya Mbaknya, Mbak, kalau yang paling favorit apa Mbak? Yang best sellernya buko pandan Kak, sama mango sago. Mango sago, berapa Ibu harganya ini? 15.000 Kak. 15.000. Iya. Ini kan udah mulai sedikit ya. Tadi dari rumah bawa berapa pieces nih Bu? Oh, 35. Yang kecil kayak gini 35. Oke, diborong juga ya nampaknya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu udah buka puasa juga? Udah, wah. Ternyata Kevin ya. Nih jajanan manis. Kalau di sini deretan jajanan manis. Nih ada melon selasih, ada leci juga, ada mangga. Ini tentunya seger-seger. Kalau dilihat ya, ini kayaknya udah mulai surut. Udah diborong ya? Paling ramai tadi jam berapa Bu? Jam setengah 4, jam 5-an ya? Iya betul. Makasih ya Bu ya. Ada betul Kevin ya. Ini banyak sekali jajanan yang sudah diborong, sudah mulai habis juga. Ya, masyarakat juga nampaknya ini lagi pada makan, yang dagang juga Kevin ini lagi pada makan. Dan saya juga kayaknya mau ini apa Ibu? Ini candil pelangi. Berapa Ibu? 10.003. Kalau beli satu berapa? 4.000. Aku beli 10.003 aja Ibu. Bentar ya Kevin ya. Saya juga mau beli, mau cicipin dulu. Ini 10.003, saya ambil satu untuk cicipin ya. Ini terbuat dari apa Bu? Dari singkong. Dari singkong. Kita cicipin Kevin ya. Nih, ini yang warnanya merah. Wah, ini dikasih free juga nih Kevin. Enak sekali Kevin dan juga pemirsa. Nggak apa-apa Bu, gini aja. Pas ya uangnya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah Kevin dan juga pemirsa, tidak hanya makanan tadi ringan saja, ini juga ada makanan berat ya. Ini mulai habis juga nih Bu ya. Yang paling laku apa Bu? Kepala kakap merah. Harganya berapa Bu? 75.000. Wow. Wah Kevin dan juga pemirsa, ini bener-bener ya luar biasa banget nih antusiasme dari masyarakat untuk berburu takjil. Kalau Kevin dan juga pemirsa mau berbuka puasa dan mau rame-rame di sini sama sejumlah masyarakat, bisa banget ke Ben Hill. Kevin. Baik, kelihatannya nikmat sekali dilami jajanan takjil di sana. Mungkin bisa bawa pulang ke kantor untuk dicobain anak-anak kantor di sini. Terima kasih. Dilami melaporkan langsung dari kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat melanjutkan buka puasa di sana.